Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Yang terhormat kepada Abi Hanif dan Mida selaku pengasuh dari Istana Pendidikan Pesantren Supercamp Laurim dan Vida. Yang terhormat kepada Profesor Muhammad Qurasyab selaku penulis dari buku Jin dalam Al-Quran. Dan tak lupa kepada orang tua saya dan keluarga saya, semoga saya selalu saya Nafeni malam ini akan mempresentasikan penjelasan tentang unsur kejadian jin yang merupakan pembahasan lanjutan dari buku Jin dalam Quran karya Prof. Qurasyab. Ayat-ayat Quran menegaskan bahwa Allah menciptakan jin itu kecuali hanya untuk segala urusan yang dia lakukan itu adalah bentuk pengabdian kepada Allah. Ini yang ditegaskan dalam sebuah firman bahwa Allah berfirman, "Aku tidak menciptakan manusia dan jin kecuali hanya untuk beribadah kepadaku." Dalam arti jin itu sama seperti manusia, tidak diciptakan kecuali hanya untuk beribadah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Redaksi dari Quran dan hadis menegaskan bahwa makhluk jin ini berwujud dalam dunia nyata, dan unsur kejadian api itu merupakan unsur kejadian dari penciptaannya. Nah, ada pula yang redaksi hadis Quran hadis menegaskan pula bahwa iblis itu termasuk dari jenis jin. Karena iblis dan jin ini sama, unsur penciptaannya sama, yaitu dari api, dan mereka iblis dan jin ini sama-sama tidak terlihat. Namun iblis itu dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah terdapat beberapa ayat yang dimana menceritakan bahwa iblis ini menolak perintah Allah untuk bersujud kepada Adam. Karena apa? Karena melihat latar belakang iblis dan Adam, kelompok jin termasuk iblis dan Adam yang berbeda unsur penciptaannya. Kalau Adam dari tanah dan iblis, jin, setan dan lainnya itu dari api. Dan tak mudah pula untuk mencari pengertian secara majasi dan fata morgana tentang yang dapat memuaskan nalar dan merasa keagamaan, kecuali bila ingin membatasi wilayah suprarasional yang tidak bertentangan dengan akal. Sebenarnya ada ulama yang memang ingin menjelaskan semuanya perihal unsur kejadian jin agar tersebut menjadi jelas secara nalar. Namun tidak semua pengguna nalar itu bisa dapat menerima penjelasan dari ulama yang ingin menjelaskan tentang semua unsur kejadian itu. Nah, di sisi lain pandangan pakar tentang metafora itu diperlukan apabila terdapat indikator yang cukup kuat untuk mengalihkannya, yang dimana makna yang dikandung itu bisa bertentangan dengan nalar. Namun jika makna yang dikandung itu hanya sekedar untuk tidak dipahami dan tidak sampai puncaknya yaitu bertentangan dengan nalar, maka itu lebih aman dan selamat untuk dipahami. Nah, lanjut. Sejak dulu memang ada saja yang orang ataupun ulama maupun non ulama yang menolak pengertian penciptaan jin dari api, dan di mana iblis, jin, dan setan ini apabila terbuat dari api, ya pasti mereka tidak akan tersiksa apabila dimasukkan ke dalam neraka. Namun Allah berjanji bahwa jin, setan, dan iblis itu akan masuk ke dalam neraka bersama orang-orang yang dolim. Nah, tapi ketika berpikir secara pembahasan ini bahwa ada yang menolak pengertian dan ciptaan jin dari api, memang benar. Nah, kalau misalkan pengertian bahwa jin itu memang benar ciptaan dari api, ya pasti mereka tidak akan tersiksa apabila dimasukkan ke dalam neraka. Nah, pendapat ini terlalu mudah ditampik karena yang dimaksud api itu bukanlah pengertian dari jin, namun itu merupakan asal atau bahan penciptaan dari jin, setan, dan iblis. Seperti Adam yang asal penciptanya dari tanah. Namun saat ini manusia itu tidak dapat dipersamakan lagi dengan tanah karena
melihat bahwa Adam ini adalah makhluk manusia pertama yang diciptakan oleh Allah di surga. Sedangkan manusia diciptakan dari ayah dan ibu, dari orang tuanya, dari rahim ibunya. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, kata yang kurang berkenan maupun ada kata yang kurang berkenan di hati, sesungguhnya kebenaran itu datang dari Allah dan kesalahan itu datang dari diri sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.